Bapa di dalam surga, sekalipun kami memberanikan diri menyanyikan pujian ini bahwa segalanya kami serahkan di bawah kaki-Mu Tuhan. Tapi sesujur-jujurnya, sesungguh-sungguhnya Engkau tahu bahwa terlalu banyak yang kami genggam bagi diri kami sendiri Tuhan. Dan kami tidak berani menyerahkan kepada Tuhan. Bahkan kami tidak berani menyerahkan harta kami, waktu kami, anak-anak kami Tuhan. Bahkan nyawa kami pun kami tidak berani berikan kepada Engkau. Ada banyak hal kami begitu perhitungan di hadapan Tuhan. Entah itu uang, kesehatan, kesenangan, waktu. Kami perhitungkan baik-baik untung ruginya Tuhan. Dan kami tidak berani serahkan di bawah kaki-Mu. Ajaibnya Tuhan bahwa kasih setia-Mu lebih besar daripada hati kami. Ajaibnya Tuhan, pengampunan-Mu lebih agung mulia daripada pembenaran diri kami. Tuhan berbelas kasihanlah kepada setiap kami kaum wanita yang adalah milik-Mu Tuhan. Berbelas kasihanlah kepada kami Tuhan. Berikanlah kami pengertian isi hati Bapa, sehingga hidup kami yang terlalu pendek ini Tuhan, kami tidak bisa mengulang waktu yang sudah lewat. Percuma kami menghabiskan dengan segala penyesalan demi penyesalan. Tapi izinkanlah kami Tuhan menjadi wanita-wanita yang bijaksana di hadapan Tuhan. Bukan karena kekuatan kami, tapi karena firman-Mu yang menjaga kami supaya kami tidak melenceng ke kanan dan ke kiri Tuhan. Supaya kami tidak memboros-boroskan anugerah yang Tuhan beri dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terlebih seperti pagi hari ini kami memberi pikiran, waktu, hati, tubuh jiwa kami dibawa kebenaran firman-Mu. Tuhan menolong hamba Tuhan untuk menyampaikan perenungan firman Tuhan. Tuhan memberkati setiap kami, kaum wanita, kaum pria dalam ruangan ini. Untuk boleh melihat diri kami dengan jujur di bawah standar firman Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Puaskanlah dahaga jiwa kami oleh kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus Juru Selamat kami memohon padamu. Amin. Amin. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur, berharap sampai pada akhir tahun ini kita masuk di dalam seri 10 Courageous Women. Ya. Seri wanita-wanita, kenapa harus dipilih 10, kenapa tidak 11, kenapa tidak 12, terlalu banyak. 10 yang dipilih itu bukan berasal sekedar kronologis, 10 yang dipilih itu berdasarkan pergumulan. Kebanyakan yang diangkat adalah yang very strange, yang asing, yang hampir mungkin jarang kita dengarkan di dalam 10 seri itu. Bukan berarti Sarah tidak punya iman, bukan berarti Ribka tidak kelihatan imannya, bukan. Tapi memang sengaja digumulkan oleh hamba Tuhan dan beberapa pengurus untuk menggali ajaibnya ya. Ada orang-orang perempuan yang namanya itu dicatat dalam Alkitab. Kita tahu kan, Alkitab itu budaya patriark, budaya Jewish culture itu tidak tertarik menulis nama perempuan. Selalu menyebut wanita itu. Tapi ada yang dicatat dalam Alkitab dan hampir jarang kita dengarkan. Ya. Mungkin dari kita, pernahkah kita mendengarkan Yoseba? Tidak ya. Saya sendiri hampir terkaget, siapa Yoseba ini? Ya, princess yang luar biasa putri ini ya. Yang dengan caranya yang sederhana. Di antara kita, adakah yang pernah mendengar Yael? Ya, satu artikel itu menyebutkan the deadly assassin, the first deadly assassin. Woman itu assassin pertama bukan pria ya. Tapi seorang pembunuh tanda kutip pertama kali yang dibangkitkan itu adalah, kalau boleh bilang, pembunuh berdarah dingin ya. Seorang perempuan, maybe Deborah, hal-hal yang mungkin siapa ya, kenapa nama mereka dicatat. Dan Alkitab mencatat
keberanian mereka luar biasa. Bapak Ibu, boleh ditampilkan ya. Kenapa tidak memakai brave? Ya, di dalam bahasa Inggris kita hampir memikirkan brave woman, 10 brave woman in the Old Testament. Baru Old Testament ya, kita belum sampai perjanjian baru ya, belum sampai New Testament. Tetapi courageous dan brave itu memiliki dua meaning yang berbeda. Courageous itu bolehkah Ibu Lilit yang baca? Kekuatan saat menghadapi bahaya, tantangan, kesedihan, rasa sakit, dan penderitaan. Keberanian dalam melakukan sesuatu yang menakutkan dan berbahaya, namun memilih untuk bertindak dan melawan rasa takut demi suatu tujuan dan alasan yang Ya, that is courageous. Ya, orang yang courageous itu bukan berarti dia tidak takut, dia ketakutan. Tetapi tiba-tiba saudara pernah tidak lihatin orang yang kelihatannya penakut sekali. Tapi saat-saat paling krusial ketika semua bilang tidak, lalu dia bisa berdiri. Saya bilang, saya tidak mau ikut kalian semua. Ya, itu courageous ya, sesuatu keberanian keluar dari rasa takut untuk memberanikan menghadapi bahaya, penderitaan ya. Satu orang anak katakan, saya lihat papa saya itu, dia bilang seorang yang pemberani, seorang tentara, seorang yang gagah perkasa Bu Mercy. Seorang yang mengatur keluarga kami semua respect pada dia. Tapi saya terkejut sekali waktu papa itu dengarkan bahwa dia itu kena kanker lung ya, kanker paru-paru. Papa saya meringkuk di kamar, tidak berani keluar kamar, menangisi diri, bertanya kenapa Tuhan. Dia bilang begini, saya baru mengerti loh apa beda courageous dengan brave. Ngerti mau saya? Dia harus mengakui betapa pengecutnya papanya. Saudara mengerti prinsip ini? Ada seorang menuliskan di dalam catatan Filipiensia. Dia katakan saya menemukan orang-orang gagah berani di India. Ketika terjadi perang suku, para misioner itu merawat orang-orang yang tangannya diputus, orang yang terluka. Tapi tanpa obat bius. Lalu dijahit mereka semua hampir pingsan dan mereka menyanyikan, ku tahu Tuhan dengar doa saya, ku tahu Tuhan dengar doa saya. Sambil apa? Karena tidak ada cukup morfin obat bius untuk melawan mereka semua. Dan dia katakan penginjil itu, saya lihat orang-orang yang courageous loh. Sambil berdarah-darah dijahit kita semua sampai gemetar lihat darah mereka. Lalu mereka menyanyi Tuhan ku tahu engkau dengar doa saya. Sampai kemudian mereka pingsan. Dia katakan siapa orang-orang seperti ini? Ini orang-orang pemberani. Orang dunia mengajar orang pemberani itu butuh seragam Bapak Ibu Saudara. Butuh power seperti Spider-Man, seperti hero. Mereka harus kuat, mereka harus punya jubah otoritas, uang, kekuasaan. Mereka harus sehat, gak boleh sakit. Tapi kita lihat di dalam courageous, makanya dia katakan saya menemukan di medan perang orang-orang yang gagah berani itu bukan orang yang selalu menang perang. Tapi orang-orang yang di kondisi terakhir tahu Tuhan mungkin gak akan tolong dia. Tapi masih menyanyikan lagu ku tahu Tuhan dengar doa saya. Very courageous man, orang yang demikian. Maka courageous berbeda. Anak ini bisa katakan, papa saya itu pemberani Bu Mercy. Dia ceritakan waktu dikirim di Papua kemarin ya. Waktu menghadapi orang-orang gerilya, anytime bisa dibunuh. Saudara dengarkan peristiwa Papua kemarin ya. Diculik, dibunuh. Papa sendiri satu temannya itu salah satu yang diculik di berita kemarin. Dan papanya bilang kalian siap ya anytime papamu diculik. Ada orang-orang tuh yang pemberanian, gak takut sama peluru saudara. Peluru di depan karena bangga mati jadi pahlawan. Tapi meringkuk di dalam kamar menangis seperti seorang anak kecil. Waktu tahu dia kena cancer. Did you know the difference? Ada orang yang gagah perkasa demikian. Tapi gak tahan menanggung penderitaan. Gak tahan menanggung penderitaan. Lalu dengan brave, sekali lagi Bu baca untuk kita. Brave, kualitas pribadi dalam diri seseorang, yaitu keberanian melakukan sesuatu, bahkan tanpa rasa takut. Mereka bertindak lebih berdasarkan intuisi dan tidak membutuhkan suatu alasan untuk melakukan suatu tindakan yang beresiko. Saudara lihat di acara-acara apa itu yang uji nyali ya, atau X Factor ya, atau apapun itu yang saudara lihat orang naik motor, apa ya istilahnya ya. Ya orang naik motor lalu di sini terbakar
rumah semua terbakar atau mobil 10 terbakar, dia harus jam naik motornya sampai seperti ini. Lalu dia berhasil, orang-orang demikian masuk di dalam catatan 10 brave men, orang-orang yang dihargai ya. Kenapa? Dia enggak takut lewat api, dia enggak takut. Saudara lihat orang-orang yang di sirkus, orang-orang yang lompat jam lalu di bawahnya mungkin ada buaya, ada dan lain sebagainya. Kita lihat ini orang pemberani. Saudara tahu tidak, kita punya anak-anak aja kita lihat ada yang sangat penakut, apa-apa takut, ada yang sembarang-sembarang mau maju. Tahu ya, ada yang tipenya itu bawaan itu memang brave, dengar apapun, wah kayak lucu ya, ada di Singapura tuh bilang, Indonesian people always a brave man. Kenapa? Karena di tengah-tengah kemarin peristiwa yang itu loh, bom atom, bom-bom di mana-mana tempat itu loh saudara, teroris di mana-mana. Kan kalau bayangin orang Singapura, bayangin itu udah mereka pasti nggak berani keluar rumah, semua mall tutup. Tapi di situ gambarnya kenapa? Indonesian people always a brave man karena apa? Orang Indonesia apa? Nonton, malah foto di belakangnya gitu kira-kira ya. Jadi mereka tuh kaget-kaget. Lu bener-bener deh orang Indonesia kagak ada takutnya sampai anak-anak di belakang itu ngintip gitu ya. Apa yang terjadi di depan. Ada orang-orang yang itu yang tipe seperti ini nekat Bapak Ibu Saudara. Emang bawaannya kagak mikir. Ya sehingga ada orang bilang aduh orang itu buang-buang nyawanya ya. Sehat-sehat, prak patah tulang 9 bulan kemudian sehat terapi. Buat lagi, ada orang-orang yang memang seperti ini saudara, membangkitkan adrenalin. Tapi giliran dia harus mengatakan kebenaran di kantornya, takutnya luar biasa. Takut dipecat, takut ditegur. Bisa bayangkan hal-hal demikian, maka that is the difference. Saya harap bisa nangkep ya. Jadi ada memang yang bawaannya seperti demikian. Tapi saudara lihat courageous itu tidak selalu sepertinya dia pemberani di dalam eksternal. Tapi saat-saat yang paling genting dan dia justru harus berkorban, dia justru berdiri untuk memberikan dirinya lebih dulu. Wah ini yang kita bahas. Maka kita tidak pakai brave Bapak Ibu Saudara. Mari kita buka bagian firman Tuhan dari Keluaran pasal yang pertama. Siapa di antara kita yang pernah mendengarkan perenungan Sifra dan Pua? Iya, terima kasih. Satu orang saja atau mungkin Dok Ste malah bawakan renungan itu ya. Ya, ada lagi? Sifra Pua. Oke, kita buka bagian ini ayat 1 sampai dengan 22. Sebenarnya yang mau menjadi konteks kita 15 sampai 22 tapi tidak ada salahnya kita baca keseluruhan ya. Minta tolong dong 2 orang untuk baca kita bergantian. 2 orang baca bergantian ya. 1 dan ayat 2. Silahkan. Ayo jangan saling menunggu. Apri dan mamanya Vio deh gantian ya. Ayat 1 dan ayat 2 begitu seterusnya ya. Mari kita perhatikan sama-sama. Silakan. Inilah nama para anak Israel yang datang ke Mesir bersama-sama dengan Yakub. Mereka datang dengan keluarganya masing-masing. Isakar, Zebulon dan Benyamin. Seluruh keturunan yang diperoleh Yakub berjumlah 70 jiwa. Tetapi Yusuf telah ada di Mesir. Orang-orang Israel beranak cucu dan tak terbilang jumlahnya. Mereka bertambah banyak dan dengan dahsyat berlipat ganda, sehingga negeri itu dipenuhi mereka. Berkatalah raja itu kepada rakyatnya, bangsa Israel itu sangat banyak dan lebih besar jumlahnya daripada kita. Marilah kita bertindak dengan bijaksana terhadap mereka, supaya mereka jangan bertambah banyak lagi, dan jika terjadi peperangan, jangan berkesukunan. Dengan musuh kita dan memerangi kita, lalu pergi dari negeri. Sebab itu pengawas-pengawas Rodi ditempatkan atas mereka untuk menindas mereka dengan kerja paksa. Mereka harus mendirikan bagi Firaun kota-kota perbekalan, yakni Pitom dan Ramses. Tapi makin ditindas, makin bertambah banyak dan berkembang mereka, sehingga orang merasa takut kepada orang Israel. Lalu dengan kejam orang Mesir memaksa orang Israel bekerja dan memahirkan hidup mereka dengan pekerjaan yang berat, yaitu
perempuan Ibrani, seorang bernama Sifra dan yang lain bernama Puah, katanya, apabila kamu menolong perempuan Ibrani pada waktu bersalin, kamu harus memperhatikan waktu anak itu lahir. Jika anak laki-laki, kamu harus membunuhnya. Tapi jika anak perempuan, bolehlah ia hidup. Tetapi bidan-bidan itu takut akan Allah dan tidak melakukan seperti yang dikatakan Raja Mesir kepada mereka, dan membiarkan bayi-bayi itu hidup. Lalu Raja Mesir memanggil bidan-bidan itu dan bertanya kepada mereka, mengapakah kamu berbuat demikian, membiarkan hidup bayi-bayi itu? Jawab bidan-bidan itu kepada Firaun, sebab perempuan Ibrani tidak sama dengan perempuan Mesir, melainkan mereka kuat. Sebelum bidan datang, mereka telah bersalin. Maka Allah berbuat baik kepada bidan-bidan itu. Bertambah banyaklah bangsa itu dan sangat berlipat. Dan karena bidan-bidan itu takut akan Allah, maka ia membuat mereka berumah tangga. Lalu Firaun memberi perintah kepada seluruh rakyatnya, lemparkanlah segala anak laki-laki yang lahir dari orang Ibrani ke dalam sungai Nil. Tetapi segala anak perempuan biarkan mati. Iya, sampai sedemikian. Bapak Ibu, kita akan melihat konteks latar belakang ya. Di balik kisah Sifra dan Puah ini. Dan di mana tangan Tuhan bekerja di sana. Saudara, latar belakang keadaan bangsa Israel, kita melihat bahwa yang datang ke sana cuma 70 orang. Tapi sekian generasi, 400 tahun kemudian, ya sekitar 5-6 generasi, saudara akan melihat bahwa Tuhan itu menggenapi janjinya, janji berkat. Tanah dan keturunan yang diberikan kepada Abraham. Dan saudara melihat cara Alkitab mencatat itu menarik yang dibaca oleh Ibu siapa Apri? Apri ya? Ya, Ibu Apri, saudara akan melihat waktu mereka masuk itu keadaan mereka tuh diberkati keturunan mereka ya. Ya diberkati dengan cara itu repetition, pengulangan, penekanan itu Tuhan mau menunjukkan itu penting sekali. Ayat berapa? Ayat 7. Coba kita baca sama-sama ibu-ibu. 1, 2, 3. Orang-orang Israel beranak cucu dan tak terbilang jumlahnya. Mereka bertambah banyak dan dengan dahsyat berlipat ganda sehingga negeri itu dipenuhi mereka. Cara menunjukkan, kalau kita bilang Bapak Ibu ya misal orang Batak itu banyak. Ya udah banyak aja. Orang banyak Batak itu banyak. Berlipat ganda. Dahsyat. Tak terhitung jumlahnya. Kenapa mesti pakai gitu? Itu menunjukkan apa? Banyak banget. Dalam satu ayat saudara akan melihat repetition itu sepertinya ini kata banyak itu kurang. Kata beranak cucu itu kurang. Mesti ditambah apa? Coba saudara lihat penekanan ayat 7. Orang Israel itu beranak cucu. Pakai istilah apa? Tidak terbilang jumlahnya. Kagak bisa dihitung sensusnya. Tidak terbilang jumlahnya. Apalagi? Udah tidak terbilang jumlahnya. Alkitab kasih tahu udah gitu mereka bertambah banyak. Lalu pakai istilah apa lagi saudara? Dahsyat. Pakai istilah apa lagi? Berlipat ganda. Can you imagine that? Ya, berlipat ganda. Lalu apa lagi? Apa lagi? Apa Bu Evi? Negeri itu dipenuhi oleh orang Israel. Walaupun mereka itu udah ditaruh di Goshen karena rajanya takut. Taruh di Goshen itu satu tempat tertentu supaya kamu udah deh beranak cucu di situ. Tapi Alkitab katakan seluruh negeri itu dipenuhi oleh orang Israel. Bisa bayangkan di mana-mana kelihatan orang Israel, di mana-mana kelihatan orang Israel. Dan itu membangkitkan rasa takut. Karena apa? Alkitab katakan bangkitlah Firaun lain yang tidak mengenal Yusuf. Udah pasti gak kenal Yusuf, tidak kenal Allah yang disembah Yusuf. Tidak tahu perbuatan besar bahwa tidak boleh menganiaya bangsa Israel. Kenapa? Kamu tidak pernah taklukkan bangsa Israel dengan perang. Orang Israel tidak pernah ditaklukkan secara perbudakan. Tidak. Mereka datang ke Mesir justru untuk memelihara orang Mesir. That is not fair kalau perlakukan mereka seperti Firaun memperlakukan budak-budaknya. Tidak, Firaun tidak pernah menang perang melawan orang Israel. Orang Israel itu masuk di dalam tanah Mesir bukan karena perbudakan, tapi karena Tuhan mau memberkati daerah Mesir. Sehingga di dalam bagian ini tapi karena nggak kenal sejarah, nggak kenal semua. Akhirnya kita akan menemukan raja yang ketakutan. Raja ketakutan, lalu raja ini takut, saudara perhatikan. Kalau raja takut, bunuh saja yang orang-orang dewasa. Tapi saudara akan melihat prinsip di dalam Alkitab ya.
Alkitab itu memberikan kita pengertian betapa preciousnya generasi muda. Betapa berharganya generasi muda. Terutama betapa berharganya anak-anak. Saudara perhatikan ya, yang ditakutin oleh raja-raja besar itu adalah apa? Anak-anak. Hah? Anak-anak. Bayi, anak, itu enggak comparable ya. Kalau raja mau taklukkan satu bangsa, taklukkan apa? Pemimpinnya, jenderalnya, begitu kan? Taklukkan apa? Tentara-tentaranya yang kuat. Tapi Bapak Ibu perhatikan ya, orang dunia itu memiliki prinsip peperangan jauh lebih dalam dari kamu dan saya. Saudara kalau lihat dalam peta besarnya ya, ini bukan masalah perang antara orang Israel lawan orang Mesir lawan orang Israel ya. Ini tariknya garis itu dari Kejadian. Permusuhan antara keturunan ular dengan keturunan perempuan ini. Saudara akan melihat dalam sejarah bahwa terus akan dibangkitkan kerajaan raja-raja yang selalu ingin menjenosid, membunuh umat pilihan Tuhan. Di dalam bagian ini Firaun dibangkitkan. Saudara akan melihat bahwa terus keturunan ular itu mau matiin keturunan dari perempuan. Kain itu mewakili keturunan ular mau matiin Habel. Tuhan bangkitkan Set di situ. Terus akan ada seperti itu saudara. Sampai nanti zaman Esther. Terus nanti sampai zaman Herodes. Saudara prinsip perang raja-raja saudara lihat. Firaun itu takutnya sama anak-anak. Herodes takutnya sama siapa? Sama bayi-bayi. Bayi juga bukan? Apa yang membuat Herodes itu takut? Dia gak pernah takut sama yang lain-lain. Menang perang selalu dia. Dia punya kekuasaan. Tapi dengar apa? Ada anak bayi lahir. Anak bayi lahir. Ya bisa jadi nanti dia jadi raja. Tapi yang dipikirkan itu adalah apa? Bayi-bayi. Seringkali Anda dan saya itu ya kalah jauh dari orang dunia. Orang dunia itu menghargai anak-anakmu dan anak-anakku lebih daripada kamu dan saya. Bisa mengerti maksud saya? Orang dunia itu selalu punya prinsip. Kalau saya mau matikan iman mereka, saya tidak bisa matikan pendetanya. Saya tidak bisa matikan pengkhotbah pendeta-pendetanya atau majelis-majelisnya. Enggak, kalau saya mau matikan apa? Matikan anak-anaknya, generasi muda sekalian. Kalau dulu matikan fisiknya, kalau sekarang matikan imannya. Terus, saudara apakah tidak sedih kalau mendengarkan di beberapa, kemarin waktu di Papua orang tunjukkan ke saya ya. Ibu boleh SMJ pergi ke sini. Coba ibu lihat, ya mereka bilang di Alfamart, di toko, tukang ledeng, istrinya semua. Kami hampir dalam 10 tahun tidak pernah menemukan orang berjilbab. Tapi sekarang hampir di segala tempat kami menemukan orang itu berjilbab. Ada orang Kristen yang mau pergi ke situ? Ada enggak? Wah Bu, kalau mau pergi ke situ tuh harus stay di situ 10 tahun. Itu bebannya Pak Victor, harus baktikan ke sana. Terus kalau kita nggak bisa tinggal di situ 10 tahun, lalu sekali-kali datang pun mau tidak? Wah percuma lah Bu, itu nanti buang garam ke laut. Percuma, kagak ngefek. Tapi dunia itu belajar, nggak bisa. Kamu percuma, saya kalau mau perang, saya matikan mulai dari tunasnya. Maka terus saudara akan melihat kok bisa raja-raja besar itu ketakutan selalu sama anak-anak. Saudara dan saya beda dengan Firaun. Kita lihat anak-anak ya udahlah tuh urusan orang tua lu. Gua KKR sama lu sekarang datang setahun sekali percuma lah. Kagak ngefek. Kita melupakan bagaimana benih iman itu jatuh di dalam hati anak-anak itu luar biasa menjadi berkat. Saudara ya, tanpa kita tahu pengkhotbah yang mungkin tidak pintar atau spektakuler. Seorang teman di Surabaya kasih tahu ya, itu yang di Sibolga yang diberitahu sama ibu siapa Sinta di depan di beberapa tempat. Menariknya, kok bisa kumpulkan orang sebanyak itu? Mereka cerita, kumpulkan itu harus humas pergi ke sana, berelasi dengan gereja-gereja di sana. Apa yang terjadi? Mereka kasih tahu. 11 tahun ini di tempat kami terus ada yang KKR regional di situ. Kami rindu, mereka lucu ya, ada pengkhotbah yang bagus, ada yang gak bagus sama sekali Bu. Kita bingung dia khotbah di sekolah kita. Tapi yang kita lihat yang anak-anak respect adalah apa? Kesetiaannya, ketekunan. Tahun depan datang lagi. Sehingga waktu bikin KPIN Pak Tong kita baru bilang, Pak Tong begini, mereka sudah rindu sekali. Ya mereka pernah lihat Pak Tong dulu tapi generasi papa mamanya yang sudah meninggal. Ya, jadi mereka lihat, oh yang khotbah di gereja kami kemarin dari STEM itu seperti ini. Bapak Bambang,
Bapak Victor, yang nanti Pak Tong datang tuh seperti apa? Seperti itu Bapak Ibu. Dia cerita bahwa kami datang bisa kumpulkan orang lebih besar. Itu ada mata rantai yang Tuhan pakai, mata rantai Injil. Sampai ke sini itu selalu ada mata rantai. Maka Pak Tong sharing apa? Kalau saya khotbah di tempat kalian ada begitu banyak orang datang dan bertobat. Ingat baik-baik, sebelum saya datang Tuhan pakai orang-orang lain untuk tabur Injil di tempat kamu. How precious melihat cara pekerjaan Tuhan. Apa tidak gentar hati kita? Dari satu sisi Tuhan pakai kita yang enggak sekali berpak tong. Untuk satu kali waktu Tuhan inginkan Pak Tong datang ke tempat itu. Atau dibalik. Saudara tahu di Manado ada seorang guru yang mati-matian sampai izin 1 minggu menemani orang untuk KKR regional. Kenapa? Baru ngomong-ngomong dia cerita. Dulu Pak Tong datang ke tempat kami. Langsung hamba Tuhan ini cross check ke Pak Tong. Orang antar Pak Tong masuk ke dalam mobil, lalu Pak Tong itu pergi naik kapal. Di antara semua orang yang antar Pak Tong, lalu ibu-ibu itu pulang. Biasa kan kalau pengkhotbah besar mereka mau menghargai, antar sampai ke kapal. Lalu semua orang pulang, dia cerita gini, ada satu anak perempuan yang gak pulang. Yang terus berdiri di bawah kapal itu, sampai kapal itu jauh, dia dada-dada. Entah Pak Tong lihat, entah tidak, dia dada-dada. Itu berapa? 40 tahun yang lalu. Hamba Tuhan ini datang cross check pada Pak Tong ingat gak anak itu? Pak Tong bilang apa? Saya ingat anak itu. Saya dari jauh lihat ada seorang anak yang melambaikan tangan ketika semua jemaat itu sudah pulang. Hamba Tuhan itu bilang apa? Kami bertemu dengan anak perempuan itu Pak Tong. Dia adalah kepala sekolah di tempat kami melayani. Dia yang bukakan, dia yang humas lebih dulu sebelum kami datang. Saudara apa enggak merinding melihat hal gini? Saudara apa enggak melihat keajaiban caranya Tuhan mengatur, memelihara. Dan saudara prinsip setiap Injil diberitakan tidak akan ada yang sia-sia. 1000 orang yang kita layani, kalau memang cuma 1 orang yang bertobat, mau pergi enggak? Pergi saudara, karena Tuhan bilang apa? 1 nyawa ini lebih berharga daripada seluruh isi dunia. Apa gunanya kamu memiliki seluruh isi dunia kalau 1 orang ini kehilangannya nyawanya? Maka prinsip seperti demikian Bapak Ibu Saudara. Kenapa kita melakukan KKR regional? Kenapa kita kapin? Kenapa seperti Bu Sinta bilang seorang engkong 83 tahun emang bisa? Karena Pak Tong tuh mau menutup mulut setiap kita yang selalu berpikir enggak mungkin bisa cerita kepada anak-anak. Maka dia kasih alat peraga. Si engkong tua pun ini harus bercerita kepada anak-anak. Maka saudara kita lihat ya gerakan ini tuh berbeda dari semua yang ada. Kalau saudara tidak melihat ciri khasnya. Saudara bergereja di tempat ini sama seperti saudara bergereja. Maafkan ya ke GKI kemana-mana sampai sebut denominasi gereja. Tidak ada esensi yang membedakan spirit di dalam hati kita. Saudara perhatikan Pak Aiter waktu khotbah di sini. Pernah ingat kalimat dia yang katakan. Mau tahu kedewasaan rohani seseorang itu dari mana? Coba kamu sharing, apa dia bilang? Tentang penginjilan sama dia. KKR regional sama dia. Lihat respon dia seperti apa. Salah satunya, ada orang bilang, oh iya karena saya gak pernah pergi. Saya juga gak pernah kasih persembahan. Lihat itu seperti pengumuman, di gereja ini akan ada KKR ini. Ada orang yang, iya saya gak bisa pergi. Tapi saya kasih uang saya ya. Saya juga berdoa. Tapi ada orang yang dengar lalu pergi. Sampai pinjem sana sini mungkin sampai ngutang untuk supaya bisa pergi. Ada orang seperti itu. Tapi ada orang yang mengalah, ya ilah kurang kerjaan loh cari kesibukan ya. Percuma lah. Toh kita cuma sekali datang misalnya demikian. Beda-beda Feren. Beliau katakan apa? Mau cek kerohanian orang seperti apa. Coba kamu share penginjilan sama dia. Hati dia itu seperti apa? Respon dia itu seperti apa? Saya duduk di belakang, saya iya Tuhan, berapa serius saya cinta mendengarkan orang-orang yang tidak bisa berkhotbah hebat ini. Tetapi belajar di dalam ketaatan. Dan Tuhan membangkitkan anak-anak yang kalau Bu Sinta katakan tempat itu hitam. Saya search di Google tanya beberapa orang memang. Daerah itu orang seperti udah terbius ya. Ini PR yang sangat berat bikin kita gentar. Prinsipnya balik lagi. Saudara sense gak apa yang dikerjakan di tengah-tengah gerakan reform ini? Pertarungan. Karena dunia juga mati-matian selalu yang diserang yang mau dimatikan itu adalah anak-anak kita.
Ya, dan iblis itu belajar, percuma matiin mereka secara fisik. Kenapa? Karena nggak bisa lawan berkat Tuhan. Bahwa mereka itu diberkati keturunan, rahim mereka itu diberkati. Yaitu apa? Hamil lagi, hamil lagi, hamil lagi. Kira-kira gitu kan ya. Raja ini panik langsung mengatakan apa? Bikin kerja keras, kata ditindas 2 kali, kata kejam. Bikin sesuatu yang kejam, tindas mereka, bikin susah mereka. Suruh kerja dari pagi sampai sore. Supaya apa? Itu strategi apa saudara? Itu strategi licik kan. Dipikir kalau kamu sudah capek pulang ke rumah, maaf ya, tidur. Ya kagak sempat kamu berkasih-kasihan sama istrimu. Kamu sudah kecapean. Tapi Alkitab kan lucu ya. Makin berat tanggungan penindasan yang mereka alami, maka makin bertambah banyaklah anak mereka. Ya hiburannya itu, gitu ya. Sederhananya. Kamu bikin mereka capek kerja dari pagi sampai malam. Ternyata apakah membuat statistik itu berkurang? Panik attack kan raja ini. Ternyata apa? Hamil lagi, hamil lagi, hamil lagi. Kaget loh, kemarin itu 10.000 misalnya. Lalu kemarin kenapa jadi sebanyak ini? Nggak ngefek buat mereka, dia lupa janji yang Tuhan berikan bahwa memang Bapak Ibu lihat ya. Orang-orang Israel, orang-orang Jewish itu ya, mereka memiliki anak itu banyak sekali. Saudara lihat Lea bisa punya anak banyak dan lain sebagainya. Janji berkat keturunan diberikan untuk mereka. Lalu coba saudara perhatikan, pembunuhan akhirnya cara yang pertama bikin laki-lakinya capek supaya pulang tidur. Kagak sempat ngapa-ngapain. Tapi justru anaknya banyak. Sekarang pikir cara kedua, yaitu apa? Perintah pembunuhan, disitulah nama Sifra Pua keluar ya. Supaya pembunuhan bayi laki-laki. Sekarang saya tanya, kenapa harus laki-laki? Ada respon ibu-ibu, kenapa? Kenapa harus laki-laki? Iya. Kenapa? Kenapa ibu-ibu? Loh justru kalau supaya menghambat tidak punya perempuan, kan matiin yang perempuan, tidak punya anak-anak. Anak-anak itu kan menakutkan, terutama anak laki-laki ya. Ya matiin perempuannya dong. Iya kan? Supaya nggak boleh punya anak. Sekarang menurut ibu-ibu, kenapa laki-laki yang harus dibunuh? Kenapa? Kenapa? Iya. Satu sisi anak laki-laki itu di dalam budaya mereka mewariskan keturunan. Ada niat jahat apa lagi yang dipikirkan oleh Firaun? Kenapa harus laki-laki? Ada respon apa? What behind the scene, apa skenario di belakang itu? Apa? Karena pemimpin adalah laki-laki, diharapkan bangsa budak ini tidak punya pemimpin. Apalagi? Bisa lebih keras. Ya, Lamsio apa? Apa powernya? Nunjukkan kekuatan kalau laki-laki dimatiin lebih nggak punya. Padahal sebetulnya Israel sudah lemah, kan budak. Mereka nggak bisa ngapa-ngapain, tapi mau dibikin lebih lemah maksudnya Lamsio. Satu lagi terakhir, Bu Sinta. Kenapa harus laki-laki? Karena laki-laki kan lambang ini Bu apa? Untuk yang keturunan itu loh Bu. Keturunan yang melindungi. Saudara tahu tidak genocide ini, pembunuhan massal seperti ini dipikirkan harus laki-laki karena apa? Saudara tahu tidak ada satu buku yang baik ya, dia jelaskan satu behind-nya, dictionary kebudayaan OT ya. Bunuh laki-lakinya supaya apa? Kalau mereka semua laki-lakinya perempuan, habis sisa perempuan-perempuannya. Apa yang terjadi? Saudara tahu ya, orang Israel tuh sangat menjaga keturunan mereka. Mereka enggak mau kawin campur. Di zaman ini nih belum di zaman Esra Bapak Ibu Saudara. Mereka benar-benar ditaruh di Goshen. Mereka menjaga kemurnian mereka. Mereka sungguh-sungguh berharap nanti Mesias itu datang. Jadi kalau laki-laki enggak ada, tinggal perempuan, maka apa? Kawinnya sama siapa? Kawinnya sama siapa? Sama orang Mesir dong. Kalau sekian ribu dimatiin ya lu kawinnya sama orang Mesir. Nangkep gak?
Bapak Ibu tahu ya, sampai sekarang orang melihat Jewish culture itu mereka memiliki kekuatan luar biasa. Otak yang pintar dan perempuan-perempuannya terkenal cantik luar biasa. Kenapa? Raja mereka saja ratusan tahun sebelum ini dah termehek-mehek sama Sarah. Sarah waktu itu 75 tahun. Kita kalau 75 tahun bisa bikin cowok-cowok kepuyengan enggak ya? Ya, gimana enggak? Karena mereka tuh diberkati Tuhan dengan beauty, memang luar biasa. 75 tahun nenek-nenek saat itu bisa membuat seorang raja itu gempar. Lalu semua anak buahnya bilang, "Raja, kalau kamu lihat dia juga kamu pasti jatuh cinta." Gitu kan? Tentara-tentara Firaun kan bilang gitu. Kamu lihat, malah Firaun tertarik. Waduh, ini humasnya begitu berlebihan ya. Kayak apa sih cewek ini? Langsung dia kepingin dengan Sarah. Saudara lihat ya, tapi kita akan melihat dari sini yang lebih menakutkan adalah apa? Bagaimana membentuk satu ras yang baru, percampuran Mesir dengan Israel akan menghasilkan keturunan-keturunan yang cantik, yang baik, yang gagah perkasa. Ini benar-benar Hitler banget ya. Model Hitler yang ribuan tahun kemudian. Nah saudara, kondisi seperti demikian sehingga kita lihat harus laki-laki. Dia punya ide, kejahatannya luar biasa seperti demikian. Dan kita akan melihat ya, Tuhan membangkitkan penolong di masa-masa seperti demikian. Keluaran pasal 1 tadi itu katakan bahwa mereka pasal 2. Mereka berseru kepada Tuhan, menangis mereka, "Tuhan bebaskan kami. Laki-laki kami diperlakukan seperti budak, hidup mereka susah sekali." Mereka berdoa kepada Tuhan dan Tuhan bangkitkan pahlawan, penolong. Kita tuh sangat mengenal Moses, the great Moses, dia itu besar sekali. Di dalam perjanjian lama, Elia itu mewakili para nabi. Musa mewakili apa? Hukum Taurat. Musa itu gede banget Bapak Ibu Saudara. Musa kepada dialah Tuhan itu memberikan 10 perintah. Musa itu gambaran yang besar. Tapi saudara lihat ya, bijaksananya Tuhan membangkitkan pemimpin yang besar itu dengan menghadirkan di sekitarnya lebih banyak perempuan-perempuan yang sangat sederhana. Yaitu siapa? Perempuan-perempuan around baby Moses. Who are they? Siapa aja mereka? Ada wanita-wanita gagah perkasa around Moses. Kita tahu Musa, kita tahu Daud, kita tahu ini makanya ada satu artikel tentang Sifra dan Pua itu unsung hero. Unsung itu bacanya gimana ya Apri? Unsung hero, S-U-N-G, sung. Pahlawan yang tidak pernah dinyanyikan ya. Tidak ada nyanyian untuk pahlawan ini. Unsung hero, unsung. Bacanya sang ya. O bacanya apa? Song juga. Song ya. Unsung hero. Hero yang tidak pernah dinyanyikan seperti Daud ya. Saul mengalahkan beribu-ribu tapi Daud berlaksa. Tidak ada pujian. Kita hampir nggak pernah mendengarkan. Tetapi perannya luar biasa. Tuhan bangkitkan perempuan-perempuan sederhana seperti siapa? Yokebed. Siapa lagi? Supaya pahlawan ini boleh hadir, Tuhan pakai perempuan yang meresikukan anaknya lebih baik mati di dalam keranjang, potensi bisa tenggelam di sungai Nil daripada dibunuh oleh raja ini. Bisa bayangin gitu? Beda dengan Anda dan saya. Kalau lagi ada kemalingan, lagi ada gempa, sekalian satu rumah itu mati sama-sama. Mending saya mati sambil peluk anak saya. Itu Anda dan saya. Kira-kira ngerti ya? Tapi ada satu perempuan katakan enggak. Kalau kamu mati di sana, kemungkinan Tuhan tolong saya. Daripada kamu mati sama-sama saya di sini. Wah itu Yokebed. Siapa lagi? Maryam. Siapa lagi? Miriam. Siapa lagi? Woman around the great Moses. Siapa lagi? Enggak keinget ya? Guru sekolah minggu, Budina. Masa gak inget? Siapa lagi perempuan yang Tuhan pakai untuk membangkitkan hero yang besar? No, itu setelah dia keluar menikah nanti. Siapa? The baby Moses saya bilang pertama. Siapa? Iya. Menarik ya. Tuhan izinkan perempuan-perempuan dan kita belajar perempuan-perempuan. Kita tidak perlu jadi berani kuat
harus jadi seperti laki-laki. Kayak beberapa orang sekarang mesti ke gym dan lain sebagainya supaya kemana-mana orang takut, Ci. Ya, saya, ya lu takut bener-bener sampai kagak ada yang mau kawin sama lu saking takutnya. Bukan lalu menjadi seperti laki-laki. 10 courageous woman ini saya perhatikan ya. Tuhan itu membangkitkan keberanian tanpa merusak natur kamu dan saya sebagai perempuan. Tuhan pakai kita, pakai apa? Air mata kita. Pakai apa? Ketidakberdayaan kita. Menarik Bapak Ibu Saudara. Pakai apa? Hospitality kita yang tidak mungkin bisa dilakukan laki-laki. Hospitality-nya Yael. Terima seorang raja, mari makan di rumahku. Lalu pikirkan bagaimana ya kamu harus minum susu. Kamu harus nyaman. Laki-laki mikir gitu enggak? Nggak ada, yang mikir gitu siapa? Perempuan. Dan Tuhan pakai semua keberadaan kita perempuan yang nggak mungkin bisa diisi laki-laki. Please jangan karena khotbah 10 courageous woman lalu Anda bilang saya perempuan lebih hebat daripada kamu. Nggak ada ya. Karena perempuan-perempuan hebat pun dasarnya adalah apa? Mereka takut akan Tuhan. Mereka takut akan Tuhan. Bukan ini khotbah 10 courageous moment sampai 10. Kita ini berharga hebat. Saudara salah arah. Saya juga bisa salah arah. Tapi lihat, saudara saya belajar iya ya. Nggak perlu jadi hebat. Saya ini bisa apalah Bu. Saya bukan kepala rumah tangga. Saya harus nurut pada suami. Saya harus taat. Ada kasus-kasus ekstrim yang konseling dengan saya. Sepertinya ya kalau saya kepala rumah tangga ya saya langsung ambil keputusan. Tidak perlu jadi kepala rumah tangga. Karena kamu bukan kepala rumah tangga. Tuhan itu izinkan perempuan dengan semua, dengan pekerjaannya, dengan air matanya, dengan keunikannya. Yang laki-laki gak punya itu dan Tuhan pakai kamu untuk menjadi berkat luar biasa. Bagi pekerjaan Tuhan yang mulia yang besar. Tuhan bangkitkan siapa? Yokebed, wanita sederhana yang punya iman besar. Miriam, cerdasnya, telitinya, beraninya luar biasa. Bisa kayak bersandiwara. Putri gak bisa nyusuin kan, kayak gitu. Gak punya anak gak bisa nyusuin ya. Ayo nanti saya cariin yang nyusuin. Cariin kok mamanya sendiri. Cerdas banget ya. Saudara akan melihat seperempuan demikian. Lalu apa? Putri Firaun yang mengatakan ini bayi orang Ibrani. Dia tahu bayi orang Ibrani itu dibuang di Nil. Dia tahu. Tapi dia mengambil keberanian untuk bilang apa? Angkat saya jadikan dia anak. Dia ngelawan siapa? Papanya. Perempuan-perempuan yang seperti demikian ya sudah kamu jadi putri ya, jadi putri saja. Nanti saya titipkan Musa kepada kamu di istana kamu. Firaun kepingin matikan bayi-bayi ini. Ribuan bayi mati Bapak Ibu Saudara di Sungai Nil. Seru ya, Tuhan titip satu. Jangan banyak-banyak, satu aja. Di istana kamu, dibesarkan oleh kamu, makan makanan kamu, dididik oleh kamu, pakai semua uang kamu supaya nanti bisa pukul kamu. Keren gak caranya Tuhan? Ya, keren ya, cuman sabar aja kagak sabar nunggunya ya. Kita mau saat ini Tuhan lawan perang kutip api dari langit. Tuhan bilang ya ilah itu mah sinetron Rampun Jabi gitu ya. Gak keren pakai cara gitu. Pakai caranya Tuhan ya, saya titip satu saja di istana kamu. Dan dia dibesarkan oleh anakmu sendiri. Kira-kira demikian ya. Yang gak habis mengerti oleh Firaun itu caranya Tuhan Bapak Ibu Saudara. Limpah kita takjub. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Saudara maka saudara akan melihat ya. Dan sebelum Yokebed Miriam putri Firaun. The great story of baby Moses start from Sifra and Puah. Kalau Tuhan tidak izinkan Sifra and Puah masuk di dalam bagian ini. Tidak kebetulan. Kenapa Musa memasukkan Sifra dan Puah di dalam bagian ini? Saudara, kenapa Tuhan juga pimpin untuk menuliskan cerita ini? Karena Musa tahu kehadiran Sifra dan Puah itu lekat sekali dengan kelahiran dia. Keberanian Sifra dan Puah tidak membunuh bayi-bayi. Maka saat itulah Musa boleh lahir Bapak Ibu Saudara. Bisa lihat di dalam bagian ini. Musa boleh lolos lahir karena keberanian Sifra dan Puah. Itu caranya Tuhan. Maka Bapak Ibu Saudara mari kita melihat di dalam bagian ini. Saudara pertanyaannya saudara coba pikir gini ya. Sifra Puah pernah mikir enggak? Ini orang Mesir atau orang Israel? Mesir ya? Mesir atau orang Israel? Mesir kenapa Mesir? Kenapa? Yang paling kenceng, ayo Lamsio lagi. Butet dicoel. Lalu Bu Ungki kayaknya senyumnya paling
sumringah sampai terpancar dari depan. Oke, setelah kami putuskan. Oke. Kenapa Mesir, Nak? Oke, harus orang Mesir. Makanya nggak membunuh, justru enggak, posisi saya dia ini bangsa Mesir atau bangsa Ibrani, orang Israel. Poinnya di situ. Mesir karena tidak membunuh. Oh, tidak membunuh. Kamu itu gini loh Lamsio. A benar, B benar, tapi dua-duanya nggak berhubungan. Pilihannya C. Lo Oke. D, apa itu? Oke, saya coba ngerti ya, justru karena dia bidan Mesir, dia malah nggak berani bunuh gitu ya. Bisa jadi karena ini bukan bangsaku. Oke, ada lainnya Bu Bungki. Thank you Lamsio. Takut karena. Iya. Iya, baik. Thank you. Itu saudara pasti saya ini ya, saya tidak mau di dalam sharing ini saudara terus berdebat nanti si Frapua ini Mesir atau orang Hebrew atau orang Israel, tidak ya. Semua tafsiran itu saya perhatikan, enggak semua, beberapa tafsiran yang saya baca itu mempunyai argumentasi sendiri. Kayak Matthew Henry punya, itu dia katakan ini orang Mesir. Kenapa? Karena Firaun tahu saya harus pegang orang dari saya. Kalau orang ini orang bidan Israel, enggak mungkin dia taat pada saya. Lalu mereka katakan juga alasan yang kedua Bu, mereka katakan seperti Lamsio bilang, orang ini pasti Mesir, karena apa? Kebudayaan untuk melahirkan anak perlu bidan, itu budaya Mesir banget. Ya, jarang. Mereka perempuan-perempuan rata-rata orang Israel, perempuan-perempuan itu lahir ada mertuanya, ada kayak model zaman kita dulu loh. Keluarga itu budaya mereka. Seperti itu. Tapi sebenarnya tidak begitu Bapak Ibu Saudara. Coba ibu-ibu perhatikan ya. Kenapa kita itu jadi susah berdebat. Ini Mesir atau bukan. Karena translate Indonesianya itu very different dengan Inggris dan bahasa aslinya. Kalau Indonesianya, Alkitab kamu ini, Alkitab saya LAI bacanya seperti ini. Melin baca untuk kita. Raja Mesir juga memerintahkan kepada bidan-bidan yang menolong perempuan Ibrani, seorang bernama Sifra dan yang lain bernama Pua. Ya, penggalan kalimatnya itu kurang pas translate-nya. Menyuruh bidan-bidan menolong orang Ibrani. Sepertinya yang ditolong orang Ibrani, yang menolong belum tentu Ibrani. Inggrisnya kan enggak gitu. Tolong satu orang baca untuk kita, Apri baca. NIV begini, King James juga begini. Bisa nangkep maksudnya? Hebrew midwives, jelas identitasnya. Dia ini orang Hebrew untuk menolong perempuan-perempuan. Nah itu panjang Bapak Ibu, kalau saudara kurang kerjaan cari di Google. Enggak bisa, ya orang Israel tuh begini. Bidan itu harus dari Mesir karena mereka enggak punya konsep bidan. Sebenarnya enggak, orang Israel itu juga punya bidan-bidan Bapak Ibu Saudara. Coba bantuin saya dong Bu Ungki baca 2 ayat ini. Peristiwa Rachel dan peristiwa Tamar. Itu mereka pakai bidan untuk melahirkan anak mereka. Kejadian 35 ayat 17. Kejadian 38 ayat 28, ibu-ibu kalau baca juga boleh lihat. Itu mereka punya bidan-bidan, tadi seperti Ibu Ungki bilang ya. Bukan langsung lahir brojol begitu saja, tapi mereka punya bidan-bidan dan mereka memotong, mengikat dengan tali kirmisi. Itu syarat sekali dengan budaya orang Ibrani. Bidan-bidan Mesir tidak begitu, coba ya baca 35 ayat 17.
Janganlah takut. Kali ini pun anak laki-laki yang kau dapat. Iya, menarik ya. Berkatalah bidan itu kepadanya waktu Rahel kesakitan melahirkan Benyamin. Ya, ada bidan di situ ya. Satu lagi Bu, cepet tolong baca 38 ayat 28. Dan ketika ia bersalin, seorang dari anak itu mengeluarkan tangannya, lalu dipegang oleh bidan, diikatnya dengan benang hirmizi, serta berkata, inilah yang lebih dahulu. Iya, itu yang dilakukan oleh bidannya. Dia pakai cara budaya Israel sehingga karena kesulitannya gini, kalau Firaun suruh Sifra Pu'a ini orang Ibrani, sulit mereka untuk taat. Tapi poinnya adalah apa? Jangan lupa mereka kemungkinan adalah bidan-bidan kepala yang diatur untuk memberikan perintah kepada bidan-bidan yang lain. Ingat ya, orang yang Israel saat itu perempuan tuh banyak sekali. Yang keluar itu 600.000 laki-laki saja umur 20 sampai 40 tahun. Yang keluar dari Mesir laki-laki saja 600.000. Can you imagine that? Kalau anak-anak, remaja, pemuda di atas 40 tahun berapa? Sehingga potensialnya orang bilang yang keluar saat itu berapa orang? 2 juta orang. Yang keluar dari perbudakan Mesir. Gak heran ya, kalau saudara lucu ya humor tingginya Tuhan. Sekalipun mereka dibuang, anak-anak bayi dibuang ke Nil, Alkitab bilang apa? Maka Tuhan melipat gandakan anak-anak yang lahir dari orang-orang Israel. Jadi udah dibuang di sungai Nil itu berkurang gak? Enggak ya, Malah lancar bertambah. aja mereka tuh. Produksi terus gitu, gak ada takutnya gitu ya. Itu iman mereka melahirkan generasi. Saudara bisa ngerti ya kenapa Pak Tong itu selalu lihat anak berapa? 1. Egois kamu, itu yang dia marahin sama saya. Loh, ini bukan masalah egois Pak Tong, ini masalah ketepatan waktu dan kesuburan. Egois, semua dimarahin yang punya anak. Jadi semua selalu takut kalau ketemu. Dia takut ditanyain anak berapa. Kan selalu bilang anak itu harus 4 minim baru balik modal. Siapa yang pernah dengar khotbahnya kan ya? Ya saya nggak perlu manuin ke situ kan. Jadi takut sekali. Nah bagian ini itu janji berkat Bapak Ibu Saudara. Dan sekarang kita lihat kalau saya tidak mau berdebat panjang lebar. Kalau saya bolehlah saudara berpikir ini Hebrew, maksudnya Egypt, Mesir. Justru bisa kelihatan betapa mereka berani melawan rajanya sendiri. Tapi kalau saya putuskan dia adalah bidan Israel. Dari tata kata dan sebutan Hebrew midwife, penggalan bahasa Indonesia yang bikin kita bingung saja. Lihatnya ini bidan lalu dia menolong orang Ibrani. Salah kaprah di situ. Dan nama mereka itu tidak ada di dalam budaya Egypt. Orang Mesir itu tidak memberi nama seperti orang Israel. Beda banget saudara. Kayak saudara mendengarkan nama-nama orang Thailand. Kapen Kap, kayak gitu kita ngomongin. Waktu dikasih YouTube itu ya. Kecantikan putri-putri ini menang maju ke depan. Dia ini ngomong apa sih? Kadang-kadang diplesetin kayak orang jorok ya. Ada orang itu mata lo. Orang bilang mata lu gitu kira-kira ya. Loh, tapi ya kayak gitu intinya saya mau kasih tahu itu bahwa kelihatan banget dari cara beri nama itu di dalam budaya. Misalnya kayak orang Batak beri nama atau orang Jawa, Sugini, Sugio kayak demikian lah ya. Karena nama ini semitik sekali. Semitik sekali menunjukkan semitik itu adalah ada kaitannya dengan budaya Aram, dengan budaya orang Israel. Sifra dan Pu'a, Hebrew midwife, ini Sifra itu down of the sun. Bagus ya, kasih nama anakmu Sifra. Jangan always Michelle. Samantha, Sifra itu bagus. Ya, down of the sun. Satu gambaran kita seperti orang menanti bahwa apa itu down, bercahaya ya. Matahari itu bercahaya akan menyingsing, down of the sun. Itu Sifra, Pu'a, splendid. Apa ya beri splendid? Translate beberapa itu istimewa, very good. Apa splendid? Splendid. Jadi nama yang bagus sekali dan itu gambaran budaya orang Hebrew. Maka lewat Sifra dan Pu'a, saudara dan saya akan lihat dasar mereka adalah apa? Mereka adalah orang-orang yang takut akan Allah. Memiliki the fear of the Lord Bapak Ibu Saudara. Kita berdoa supaya generasi kita ini perempuan-perempuan yang punya apa? Hati itu takut akan Allah Bapak Ibu Saudara.
Saudara takut dia apa? Saudara takut dia habis kuliah gak dapat kerja. Saudara takut dia gak punya pasangan. Saudara belajarlah dari Shifra dan Pua. Dapat pasangan itu bonus yang Tuhan berikan. Karena anakmu dan anakku hidup takut akan Tuhan. Belajarlah baik-baik. Menangislah di hadapan Tuhan. Kasihan sekali pasangan itu kalau dapat anak kita gak takut akan Tuhan. Kita mati-matian kepingin dapat anak kita itu dapat orang yang baik supaya jaga anak kita. Boleh enggak orang tua anak laki-laki itu juga berdoa. Tuhan tolong supaya anakku dapat pasangan perempuan yang baik dan takut akan Tuhan. Saudara lihat prinsip pertama, jangan kebolak-balik. Semua orang tua kadang satu orang anak itu bilang gini, aku harus pergi dari rumah mama, aku harus kos sendiri, dia cerita. Ibu Mercy tahu sekarang aku kerja ya, aku harus beli baju, beli mobil, harus beli sewa apartemen semua. Itu selalu karena papa mama tiap hari ingatkan saya. Ya memang satu sisi orang tua itu ingin anak itu menjaga dia. Kenapa nak? Kamu tabung supaya kamu bisa beli apartemen, tabunglah supaya kamu bisa beli mobil, supaya kamu bisa ini. Terus itu yang ditakutkan. Tidak heran Bapak Ibu Saudara, anakmu itu tanpa kau sadari mereka cuma pikir kenyamanan, ketenangan papa mamaku itu cuma satu. Yaitu apa? Materi. Tidak salah Bapak Ibu Saudara, kita kepingin anak kita, aduh kamu ini borosin uang, uangnya disimpan dong beli mobil. Tapi kita kan kendalikan diri kita juga ya. Sejauh mana, jangan sampai anak kita tuh dapat tensi bahwa segala-galanya uang, mapan itu membuat papa mamaku tenang. Saudara saya belajar ya dan merubah konsep saya dari Shifra dan Pua itu luar biasa. Takut akan Allah, happy ending terakhirnya adalah apa? Tuhan mengizinkan mereka memiliki keluarga, berumah tangga. Konsepnya itu berumah tangga covenant. Maka saya dengan Ibu Ungki memutuskan dia ini adalah orang Israel. Karena konsepnya berkeluarga, itu dia mendapat pasangan di dalam orang Israel. Mendapat orang yang takut akan Tuhan, diberkati. Anak-anak yang lahir dari rahim mereka diberkati. Masa depan mereka, keluarga mereka diberkati Tuhan. Ini menjadi kerinduan kita. Maka Bapak Ibu Saudara, Shifra dan Pua itu takut akan Tuhan, mereka belajar apa? Waktu mereka jadi bidan, ini buat kita juga Bapak Ibu Saudara. Pekerjaan apapun yang Tuhan percayakan sama kita, selalu punya konsep apa? Tuan saya adalah Tuhan, bukan kamu. Kenapa ada orang bisa berani berkata demikian? Kan mereka bisa dipenggal, ya, bisa dimatiin oleh Firaun. Tapi Tuan saya, ya, saya mau bekerja apapun Bapak Ibu Saudara. Tuan saya adalah Tuhan. Give the best. Rasa takut kita akan Tuhan itu bukan ketakutan loh. The fear of the Lord bukan takut akan Tuhan, bukan ketakutan akan Tuhan. Saudara, ada seorang ibu bilang, Bu Mercy doakan ya rumah baru kami 10 tahun, kami mau mengucap syukur, tolong doakan ya. Ini sudah 10 tahun keadaan nyaman. Biasanya itu, dia bisa bilang gini saudara, biasanya nanti akan ada kesulitan datang. Tangkap ya. Saudara kadang-kadang jadi orang Kristen sekian tahun itu saudara punya konsep sama Tuhan itu seolah-olah Tuhan itu bakal rampok rumahmu, kekayaanmu, kesehatanmu. Sepertinya Tuhan di surga itu orang ini bisa, ini saya takut, saya tahu loh ibu itu bersyukur sama Tuhan. Tuhan pelihara 10 tahun, pekerjaanmu baik sampai kamu itu jalan-jalan ke Afrika, beli ruko 3 tingkat semua. Tapi dia juga bilang, siapkan hati kami supaya suatu waktu tahun ini mungkin ada kesulitan. Itu kan baik ya rohani. Cuman saya pikir, jangan-jangan si ibu ini paranoid ya. Pikir Tuhan di surga itu kayak penonton bilang, nah misalnya Lilith nih udah keenakan nih 10 tahun. Sehat walafiat, Donald banyak uang, enak aja loh. Terus Tuhan itu haus hiburan di surga, haus kerjaan. Maka kirim panah penderitaan supaya apa? Ada kerjaan, supaya Lilith itu berseru-seru sama Tuhan. Lah Tuhan kayak gini mah kejam sekali. Ini bukan Tuhan. Sebenarnya ibu ini takut akan Tuhannya berdasar apa ya? Makanya kecaplah dan lihatlah itu satu gambaran yang hati tuh saudara tahu ya kalau saudara bilang takut akan Tuhan. Takutnya itu antara gentar, semua hidup kita ini punya Tuhan. Kapanpun Tuhan bisa ambil. Tapi pada waktu dia ambil pun aku tetap akan mencintai engkau Tuhan. Tidak akan mempengaruhi apapun dalam kehidupanku. Satu takut yang
Happy yang bahagia. Saya sedikit belajar dari seorang anak sekolah minggu, saudara ya. Singkat cerita, itu kan penciptaan. Ayo menggambar, give the best for the Lord, oke? Karena Tuhan itu 6 hari Tuhan mengatakan sungguh amat baik. Tuhan itu kerja buat kita nggak pernah sembarangan. Anak-anak TK itu gambar. Selesai gambar, ada satu anak perempuan belum selesai gambar matahari digeret, mamanya pulang. Karena mau jemput tamu di bandara. Kan selalu gitu ya. Mami belum, Bapak terima kasih. Anak itu dibawa pulang. Minggu depan singkat cerita saudara, saya datang 1 jam karena mesti buka ini ya, pintu depan kan. Mesti buka pintu depan. Anak itu sudah di depan Bapak Ibu Saudara. Ya anak kecil Michelle itu di depan dengan kuncir dan kokonya kakaknya abangnya namanya David. Kelas 6 dulu murid saya di situ. Mukanya cemberut sekali. Adiknya, Lase, selamat pagi. Kakaknya, terus loh kok datang pagi tumben. Lu belum dibuka kok pada datang. Anaknya bilang apa? Kata mama suruh jaga Meme, suruh jaga adiknya. Harusnya kan lebih siang, tapi dia ini paksa bangun pagi. Kenapa? Ayo buka pintu, singkat cerita buka pintu, dia lari masuk ke kelasnya, dia cari mana gambarku kemarin Lause. Kan gambar penciptaan ditempel. Mana dia dengan happy lihat gambar teman-temannya. Gambarku di atas, turunin. Singkat cerita dia turunin, saya liatin dia happy. Ada pensil warna boleh nggak? Saya baru nyalain lampu, baru terang, cari pensil warna, kasih sama dia. Kokonya ada di situ, abangnya ada di situ, liatin adiknya. Kita semua bingung ada apa? Dia cepet-cepet mewarnai. Ternyata 7 bunga matahari yang dia buat itu, ada 1 bunga matahari belum dilingkari tengahnya, belum dikasih gambar kuning. Lalu dia memberi gambar kuning, selesai sudah. Thank you Lause, thank you Bu Mercy. Lause dia kembalikan kuningnya. Kami berdua termasuk abangnya ya. Bisa bayangin mukanya? Apa? Aku harus bangun pagi gara-gara lingkaran ini. Gitu kira-kira ya. Kamu itu wajahnya polos banget. Terus dia warna selesai. Terus kita berpandang-pandangan. Kakaknya bilang, Cel kamu rasanya adiknya tuh mau ditapuk aja kepalanya ya. Sudah selesai. Terus bilang, kenapa Michelle? Kan minggu lalu belum selesai. Belum buat yang paling bagus buat Tuhan. Kan jelek kalau kasih itu buat Tuhan. Sekarang sudah boleh ditempel Lause. Itu mah mewarnai tengahnya 5 detik. Enggak, udah selesai. Lalu tempel. Kita berdua, saya termasuk guru ya. Antara mau bahagia, terpesona, merana, bingung liatin. Kalimat anak itu loh. Saya belum kasih yang paling bagus untuk Tuhan. Nggak boleh dipajang di sana. Itu belum yang paling bagus. Saya kadang-kadang bilang terima kasih Tuhan. Sometimes we have to learn from the children. They have a pure heart. Yang jelek nggak boleh dipajang di depan untuk Tuhan. Kamu dan saya sembarang jelek kasih di depan. Asal orang boleh puji, tepuk tangan. Kan kakaknya bilang gini, buat apa sih Cel? Terus kakaknya bilang gini, kan gak ada yang tahu. Lause juga gak tahu. Lausenya lihat ke saya karena dia tahu sekali. Saya didik dia 2 tahun bahwa saya ini pelupa. Dia tanya bener, ya kan Lause juga gak lihat. Iya enggak. Dia bilang, tapi kan Tuhan lihat. Bagus ya. Hati yang apa ya? Orang takut akan Tuhan itu sambil gentar, sambil rindu, sambil kepingin datang, sambil mendekat. Ketakutannya dunia itu lari, makin sembunyi. Takutnya kita sama Tuhan itu limpah. Engkau pencipta, saya ciptaan, saya bisa apa? Kita lakukan segala sesuatu itu bukan ketakutan. Tapi the fear of the Lord itu membangkitkan apa ya? Sukacita, membangkitkan kelimpahan, kesenangan. Saya tidak mau Tuhan sedih. Ada banyak orang karena apa? Karena bos, karena atasan. Saudara pikirkan perasaan orang lain lebih besar daripada perasaan Tuhanmu dan Tuhanku. Tapi mereka katakan, ya tidak apa-apa, perasaan Firaun yang gampang marah, tidak masalah. Saudara tahu lalu mereka dipimpin Tuhan, keberanian mengambil keputusan dan bijaksana. Kenapa poin kedua keputusan yang bijaksana? Kenapa? Mereka jawab apa sama Firaun? Raja, perhatikan ya, perempuan, apa bisa bantu saya? Perempuan Israel itu beda dari orang Mesir. Nangkep ya? Entah dia Israel, entah dia orang Mesir. Kalimat ini kalimat apa?
menohok. Beda. Kalian itu desain beda. Menarik ya, Tuhan itu selalu mencatat Hagar itu pembantunya Sarah, dia orang Mesir. Selalu ada, kita PE Wanita sering bahas itu ya. Catat, dia orang Mesir. Yaitu apa? Hidupmu dan hidup saya itu beda. Dan yang bisa lihat beda itu siapa? Kalau bukan perempuan-perempuan yang takut akan Tuhan. Beda. Wah ngamuk dong, apa bedanya? Emang perempuan Israel lebih baik dari saya? Bedanya apa? Ada orang bilang ini pembohong. Menurut Anda gimana? Ini bidan-bidan ini bohong gak? Hah? Bohong lah. Bohong gak mereka? Kenapa? Kenapa Ibu bilang enggak? Kenapa Bu? Boleh kasih kalimat, 2 kalimat, 1-2 kalimat. Kenapa? Ya. Tahu dari mana? Orang Israel memang lebih kuat. Menarik ya. Salah satu tuh ditemukan, ada satu artikel mengatakan orang Israel tuh fisik perempuannya memang kuat luar biasa. Mereka melahirkan, itu kayak mertua saya melahirkan yang anak keempat. Dia cerita anak pertama kedua dia sampai bleeding. Anak selanjutnya tuh dia melahirkan baru masuk rumah sakit. Anaknya sudah lahir, dia sendiri tidak merasa kalau anaknya lahir. Itu yang namanya Stin. Dia bilang, ibu selamat anaknya perempuan. Oh sudah lahir. Jadi ada gitu ya. Brul gitu. Ada teman saya sendiri saudara. Ya lahir di Madura. Dibawa ke rumah sakit lahir di becak. Saya bilang sama anaknya, kamu ya di dalam itu akte kelahiranmu. Ya, saya bilang pada Marsha lahir di becak gitu. Oh enggak gitu tante. Gitu saya sering bercandain dia. Coba cek akte kelahiran kamu. Kan mamamu tulis lahir di becak gitu kira-kira ya. Jadi yang tolongin itu ada satu orang dan yang gendong pertama kali bukan papanya. Tapi tukang becak itu. Lucu ya. Hal-hal kayak gitu. Saya bilang kok bisa lu gak tahan. Gue gak rasa apa-apa Mer. Jadi baru turun dari becak itu anaknya keluar ya. Kayak gitu ya. Ada seperti demikian ya. Tapi itu bukan bohong Bapak Ibu Saudara. Karena apa? Mereka tidak bohong. Berapa orang katakan ini pembohong. Kenapa disebut takut akan Tuhan? Tidak, ada bijaksana Tuhan di situ. Pemeliharaan Tuhan di situ. Kebanyakan perempuan-perempuan Yahudi itu memang rahim mereka kuat ya. Jadi potensi untuk lahir tanpa dibantu bidan dan lain sebagainya. Bukankah itu pemeliharaan Tuhan? Pemeliharaan Tuhan. Dan di antara perempuan-perempuan yang diloloskan oleh Sifra dan Pua ada mamanya Musa di situ. Sehingga Musa boleh lahir. Maka Bapak Ibu orang yang takut akan Tuhan itu beda. Bukan segala ketakutan. Doakan ya supaya nanti ini saya enggak jadi miskin, enggak jadi bangkrut. Enggak. Orang yang takut akan Tuhan itu justru apa? Dia lebih mengasihi orang lain daripada dirinya sendiri. Ini sederhana ya. Pernah satu kali itu acara makan kita ya. Ternyata makanan itu kurang. Bapak-bapak itu datang. Ya, saya baru datang bapak-bapak itu keluar lalu saya bilang silakan bapak-bapak makan. Bapak-bapak itu memutuskan kami enggak makan. Lu enggak apa-apa, ini bukan cuman PA Wanita. Kami enggak makan Bu. Terus Pak Donald itu deketin satu orang tanya sama dia. Jangan makan. Enggak cukup buat wanita, enggak cukup. Jangan makan. Bagus ya. Ini contoh paling amat sederhana. Jangan, saya jangan makan. Biar orang lain makan lebih dulu. Orang takut akan Tuhan itu teraplikasi dalam hidup mereka sehari-hari. Gak masalah, saya mau ibu-ibu ini selamat. Bayangkan ya, itu perintah yang genosid menakutkan loh. Saudara kalau bidan, anak pertama kali keluar, saudara harus apain anak itu? Cekek. Iya kan? Saudara, bayi itu pertama kali nangis, gak boleh nangis dia. Kenapa? Kalau dia lalu mati, mamanya bisa curiga. Tadi ada suaranya kok mati. Jadi pertama kali kepala keluar, harus apa? Cekek supaya mati. Dan anaknya gak bernafas kok, dipukul-pukul pahanya, gak bernafas kok. Itu tindakan yang menakutkan. Ya. Raja yang berani memberikan tindakan menakutkan juga tidak akan sungkan-sungkan untuk penggal. Tapi pemeliharaan Tuhan adalah apa? Raja ini pun mundur. Waktu dijawab perempuan Israel lebih kuat daripada perempuan Mesir. Mundur dia. Akhirnya dia pakai cara lebih kejam. Rampas semua anak laki-laki.
bunuh semua anak laki-laki, buang di sungai Nil. Tapi Alkitab bilang apa? Coba lihat, tetap anak mereka makin bertambah banyak. Coba lihat, saya tadi lihat bagian itu Keluaran pasal yang kedua, pasal yang pertama. Ayat keberapa ibu-ibu? Ya, yang sudah dapat tolong baca dong untuk kita 1, 2, 3. Maka Allah dan karena bidan-bidan itu takut akan Allah, ia membuat mereka berumah tangga. Kita berdoa ya, anak-anak perempuan kita itu, kalau kamu punya hati takut akan Tuhan, Tuhan akan bawa kamu kepada pria-pria yang sungguh-sungguh baik. Karena tugas kamu mendampingi pria yang takut akan Tuhan. Saudara kita di Reform ya, jangan takut minta berkat seperti ini di hadapan Tuhan. Jangan takut. Kita seringkali mikirkan berkat rohani, saya mau iman kuat, saya mau jadi berkat. Tapi saudara, berkat rohani itu juga bisa berjalan bersama-sama dengan berkat jasmani. Kita bukan orang yang alergi jadi orang Reform kemudian, wah nggak boleh Umi doa minta sama Tuhan pertolongan. Enggak Bapak Ibu Saudara. Ya, asal motivasi kita itu benar, tapi Alkitab bilang takut akan Tuhan itu ada blessing dalam hidupmu, yaitu berkat jasmani. Berkat jasmani juga Tuhan berikan, tetapi setinggi langit dari bumi demikianlah besar kasih setia Tuhan kepada orang-orang yang takut akan Dia. Ini berkat apa? Jasmani atau rohani? Jasmani atau rohani? Rohani nih. Ini berkat rohani, tapi Alkitab juga bilang berkat-berkat rohani itu juga bisa terdampak dalam berkat jasmani. Dokter Stay baca untuk kita. Haleluya, berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintahnya, anak cucunya akan perkasa di bumi, angkatan orang benar akan diberi berkat. You see, bener gak? Berdoalah. Kita kalau jadi ibu-ibu ya wanita belajar terus hidup kita takut akan Tuhan. Benar-benar Tuhan engkau utama lebih daripada apapun. Tuhan kasih janji berkat. Anak-anakmu, generasimu itu akan diberkati oleh Tuhan. Tolong satu orang boleh baca untuk ini semua ibu yang tidak berkacamata. 1, 2, 3. Ya, untuk memberi kita rejeki dalam kehidupan kita. Dimulai dengan apa Tuhan janji. Kalau hidupmu takut akan Tuhan, ini berkat itu akan mengikuti. Carilah dulu kerajaan Allah dan segala kebenarannya. Alkitab pernah katakan demikian, jangan takut maka berdoalah. Minta mulai sekarang Tuhan, anak-anak perempuanku bolehlah takut akan Tuhan. Maka Tuhan membuat mereka berumah tangga. Bukan kepingin kita tolong supaya dia dapat laki-laki yang cinta Tuhan sehingga dia diberkati. Kesian anak kita. Kesian juga suami anak orang ya. Jadi itu menjadi bagian doa kita. Tuhan memberkati kita ibu-ibu, kita nanti masuk di dalam kelompok kita. Saya kan cuma bisa temukan 4 poin ya. Ibu-ibu belajar dari ini, apa yang menjadi kerinduan kamu? Saya belajar dari Sifra dan Pua, kebenaran apa? Sharingkan. Di dalam kelompok jangan banyak-banyak, 3 orang saja dan kita berdoa. Tuhan 2 minggu ke depan izinkan aku menghidupin ini. Anda dan saya menghadapi pergumulan itu gak sampai tuker nyawa loh Bapak Ibu Saudara. Gak sampai pertaruhan nyawa akan dipenggal. Gak sampai Bapak Ibu Saudara. Kadang hal-hal yang receh tapi kita gak mau berkorban. Gak mau utamakan orang lain. Gak pikir takut akan Tuhan. Kita butuh belas kasihan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita ya. Chapter besar seorang pahlawan iman dibuka oleh bidan-bidan rendah hati. Bidan-bidan sederhana yang namanya catat di dalam Alkitab. Kenapa? Musa lihat ini perannya besar dalam kelahiran saya di tengah dunia. Tuhan memberkati kita. Kita berdoa ya. Saya minta Ibu Lili tutup kita dalam doa baru kita masuk selanjutnya. Bapak yang baik, sungguh kami sangat kagum Tuhan. Ya Tuhan. Akan cara Tuhan bekerja di tengah-tengah umat-Mu. Kalau kami melihat sebuah peristiwa besar yang kadang-kadang itu terlupakan menjadi sebuah cerita saja. Ya benar Tetapi Tuhan, sebetulnya kadang kami Tuhan, melewatkan, kadang kami tidak peka Tuhan. Ada begitu ajaib
dan begitu mengagumkan Tuhan, Engkau bekerja di tengah-tengah umat-Mu Israel Ya Tuhan. yang terancam mati secara massal Tuhan, dan bahkan akan punah Ya di Tuhan. tangan seorang raja Mesir yang kuasanya pada saat itu Tuhan tidak ada yang bisa untuk menghalangi ketika perintah sudah diberikan. Tetapi Tuhan, kami sangat kagum bahwa Tuhan bertindak Ya, membalaskan terima kasih kejahatan Tuhan. dari seorang raja yang berkuasa lewat tangan wanita-wanita yang sebetulnya pada saat itu sangat tidak memiliki kekuatan atau kuasa apapun Tuhan untuk boleh menghalangi perintah yang kejam ini Tuhan. Tetapi yang terjadi adalah Tuhan Engkau bekerja. Ya Tuhan. Engkau mematikan niat jahat daripada Raja Firaun Tuhan. Dan sebaliknya Engkau memperhadapkan di hadapan Firaun bahwa umat-Mu bertambah besar, bertambah banyak dan bertambah kuat. Ya Tuhan, Engkau adalah Allah yang sangat mengagumkan kami. Benar Kami Tuhan. tahu Tuhan, Tak bahwa apa habis-habisnya. yang Engkau kerjakan di dalam umat-Mu yang kami belajar di perjanjian lama itu pun Engkau terus bekerja sampai sekarang dan di dalam kehidupan kami juga. Amin, benar Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, ampunilah Firman-Mu kami ya dan kalau amin Tuhan. seringkali Tuhan, ketakutan-ketakutan yang kami hadapi dalam hidup ini sepertinya itu begitu besar. Ya Dan Tuhan. kami seperti tidak bisa melihat kuasa anugerah Tuhan dan kemurahan Tuhan yang tersedia buat kami. Kami mohon pengampunan-Mu ya Tuhan. Betapa kami buta, betapa kami bodoh. Tetapi sebaliknya Tuhan, kami hari ini dikuatkan kembali, disegarkan kembali. Karena kami punya Allah yang bekerja dengan begitu kuasa dan tidak ada yang bisa menghalangi. Engkau bekerja untuk umat-Mu Tuhan, boleh mempermuliakan Engkau. Boleh melihat keajaiban-keajaiban kuasa Tuhan yang bekerja di dalam hidup kami. Sehingga seharusnya Tuhan, hidup kami ini adalah hidup yang terus mengucap syukur. Hidup yang terus merasakan anugerah demi anugerah Tuhan. Biarlah kiranya mata rohani kami Tuhan bukakan untuk boleh terus melihat kehadiran Tuhan dan pekerjaan Tuhan yang mengagumkan dan luar biasa itu Tuhan dalam kehidupan kami. Ya Tuhan. Berikanlah kami menghidupi iman yang telah Engkau taruh oleh karena kematian Kristus bagi kami. Seumur hidup kami Ya boleh Tuhan. hidup yang takut akan Engkau, bukan ketakutan akan dunia ini. Ya Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan yang boleh menyegarkan kembali iman kami. Ya. Kami bersyukur Tuhan pakai Ibu Mercy untuk boleh menyampaikan apa yang Engkau ingin sampaikan kepada kami para wanita pada siang hari ini. Berkati dia Tuhan dengan ketajaman-ketajaman dari firman-Mu yang Engkau bukakan melalui dia bagi umat-Mu ini. Ya Tuhan. Terpujilah Engkau Bapa, di dalam Kristus Yesus kami berdoa, mengucap syukur. Amin. Amin. Tuhan berkati ibu-ibu sekalian.